airnya. Jadi sebelum penuh itu kita jangan diisi lagi ya. Batasnya sampai jari kita semacam ini. Ya. Kemudian yang ini juga ketika habis sampai jarum ini. Gitu ya. Baik teman-teman, tahapan selanjutnya kita jelasin bagaimana cara pengoperasian setrika uap tabung boiler ya. Nah, seperti ini setrika uapnya, seperti ini ya tabungnya, kemudian ini ada gasnya. Oke, saya jelasin dulu fungsi masing-masing ya. Jauh ya. Jadi teman-teman, hari ini kita coba jelaskan mengenai tabung setrika uap boiler ya. Di sini ada beberapa komponen, ada beberapa item. Yang pertama dari bawah dulu kita ya, dari bawah dulu. Ini adalah saluran buang. Saluran buang ini berfungsi untuk membuang air dari tabung ini. Biasanya ini digunakan pada saat pembersihan atau pengurasan. Jadi dibersihkan tabung, caranya masukkan air seperti itu, kemudian dikocok-kocok seperti ini. Setelah itu dibuka dan diginikan. Biasanya diangkat dulu keluar. Itu cara membersihkan tabung setrika uap boiler ya. Kemudian untuk bagian bawah ini adalah kompor. Nah, kalau apinya merah cukup dibersihkan dengan sikat kawat seperti itu. Jadi diangkat dulu, ini bisa diangkat ya. Tuh. Oh, ini kompor biasa. Jadi kalau untuk membersihkan kita buka dulu, bawa tabung keluar, bersihkan di luar. Itu ya. Ini adalah kompor yang biasanya untuk menyalakan apinya. Dan untuk yang berikutnya adalah isi ada airnya apa enggak gitu. Nah, ini untuk memberitahu bahwa ini ada airnya apa tidak. Ini adalah kaca air dari tabung setrika uap ini. Nah, untuk pengisian air seperti biasa dibuka terlebih dahulu begitu ya semuanya. Tahapan pengisian kita buka ke atas. Ini ke atas itu untuk membuka. Nah, kemudian untuk pengisian usahakan tangan ini. Jadi ketika patokannya ketika air sudah kosong, kita jangan sampai kosong banget. Tuh. Jadi kalau udah segini, kita matikan semuanya, kita isi ulang. Tuh, ya. Ini harus posisinya setangan ini baru kita isi. Dan pengisiannya sampai sini juga. Nah, sampai segini. Tangan dari patokannya dari tangan ke tangan. Tuh. Si air ini dari sini habis isi sampai ini. Nah, udah selesai ya. Kemudian misalkan udah diisi ya, kita tutup lagi. Kita tutup dan kita tutup. Nah, untuk teman-teman dalam pengisian setelah dipakai misalkan mau isi ulang, kita usahakan harus jarumnya keluar ya. Nah, ini dia teman-teman, ini ada bar meter. Bar meter berfungsinya untuk mengetahui tekanan dari setrika uap itu sendiri. Ketika mau ngisi ulang, usahakan ini harus jarumnya 0 dulu. Nah, misalkan nih teman-teman udah pakai masih kondisi panas, jarum naik, itu jangan dibuka, jangan diapa-apain ya. Kecuali yang ini kalau lagi udah dipakai ya. Kalau ini dibuka nggak apa-apa, kan lagi dipakai. Ini kan posisi nanti ngebuka kalau pada saat dipakai. Jadi pada saat dipakai teman-teman jangan ngebuka yang ini, nanti cius keluar kalau jarumnya masih naik. Nah, kalau isi ulang itu jarumnya harus posisi 0 baru kita isi ulang, ini dibuka ya.
Gimana supaya nol ya, kita tungguin sampai dingin. Itu kan airnya di situ. Nah ini adalah corong, ngisi air kita di sini corong. Kemudian ini adalah serang tambahan, biasanya sih untuk udara, atau kalau misalkan di tabung yang gede ini bisa untuk 2 kepala setrika. Ya, ini bisa untuk kepala setrika lagi, bisa. Jadi 2 kanan kiri, atau mau panjangin ke sana atau di sini bisa. Ya, ini adalah sama seperti ini fungsinya. Ya. Jadi apa namanya? Jarumnya harus posisi 0 ketika ngisi ulang. Dan pada saat apa setrika uap itu bisa dipakai? Saat naik ke angka 30 jarumnya. Di tengah. Nah, yang tengah. Nah, kalau sudah ke angka yang tengah, teman-teman bisa gunakan setrika uap ini. Ada uapnya, nanti kita tes di sana ya. Ini kalau sudah dinyalakan. Nah. Kemudian menu yang ketiga apa namanya? Komponen yang ketiga adalah ini, bisa disebut safety, pengaman. Nah, kenapa setrika uap biasanya meledak? Karena ini tidak berfungsi biasanya. Jadi tekanan tinggi, ya suhunya naik terus, nggak ketahuan ternyata ininya tidak berfungsi dengan baik, maka bisa kemungkinan bisa meledak. Karena pernah beritaan, nah, biasanya terjadi di sininya. Jadi cara ngeceknya sih gini-gini aja, atau kita pada saat penuh ini jalan apa enggak, biasanya kelihatan gitu. Biasanya kalau tekanan tinggi dia cus bunyi begitu, nah gitu terus biasanya. Kalau udah bunyi kayak gitu, misalnya tekanan tinggi nih bunyi cus gitu kan, jangan dipakai dulu atau nggak apa dipakai juga? Aman. Kalau apa? Kalau misalnya bunyi kayak tadi kan kayak cus tekanan tinggi, kan otomatis kan itunya bunyi kan atau gitu kan? Nah kalau bunyi, ininya kecilin, matiin. Oh, kompornya matiin dulu. Kompor matiin dulu. Biarin dulu aja. Biarin aja, nggak usah diapa-apain. Nah kecuali kalau misalkan tekanan tinggi tapi nggak keluar, biasanya nggak berfungsi begitu. Biasanya ini berfungsi itu ketika tekanan tinggi dia cus keluar. Angkat ya? Angkat. Dan kadang juga ada juga dia ngangkat, api keluar terus, uap keluar terus. Dia ketekan ya, tertekan ke atas, udah apa keluar terus si uapnya. Nah, nanti kalau udah dingin dia nutup lagi. Seperti itu ya. Jadi istilahnya kalau misalkan tekanan tinggi nih keluar, biasanya matiin aja istilahnya gitu ya? Ya gitu. Cara amannya gitu ya? Kalau udah matikan saja kalau sudah kira-kira panas, suhu tinggi. Pokoknya suhunya usahakan stabil di angka 30. Lebih dikit nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu ke jarum yang merah ke atas, 50 ke atas. Jangan, Ya. yang lebih dari 30, ya terlalu lebih dari 40 ke 30 ya? Nah, tuh nggak boleh lebih dari 40 ke atas. Ya. Minimal 50 saja. Oke. Ya, jadi ini safety fungsinya untuk pengamanan. Jadi jangan khawatir ini akan berbahaya, tidak ya. Tapi di sini ada namanya pengaman dari setrika uap itu sendiri. Oke. Nah, seputar ini ada pertanyaan kira-kira? Nah ya, paham ya. Nah, ketika mengisi ya teman-teman, ini corong apa ini penutupnya dibuka, ini diangkat ke atas ya. Ini pada saat mengisi dibuka ke atas. Dan jangan lupa untuk bagian bawah ini harus tertutup. Nah, nutup ke sini ya. Ini nutup. Nah, ini sudah diangkat ke atas, bisa diisi. Silakan, Mas. Semuanya ya? Ya, pokoknya lihat jarumnya apa kacanya. Kaca. Jadi kaca harus dilihat Itu kacanya. penuh apa tidaknya. Ini ya. Silakan terus, masih banyak. Ini kan 10 liter. 10 liter. Iya. Ember aja bawa. Nah ini ya teman-teman, setelah diisi, nah ini kan terlihat tuh kacanya belum full gitu ya. Nah jadi kalau ngisi itu harus terlihat airnya. Jadi sebelum penuh itu kita jangan diisi lagi ya. Batasnya sampai jari kita semacam ini ya. Kemudian yang ini juga ketika habis sampai jarum ini gitu ya.
Untuk cara menghidupkannya kita tutup dulu. Mati ya? Nah, Ini mati biasa. nggak apa-apa. Nah, tutup. Nah, tutup. Oke. Nah, setelah ini tutup semua, ini bisa dihidupkan. Nah, kita hidupkan dulu ya. Nyala nggak? Bentar ya. Nyalakan setrika uap dari sini, kita nyalakan. Kita belum keluar, kita. Nah, ini kan keluar, lihat api tuh. Cara ngelihatnya sih biasanya dari atas atau dari bawah.